Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Di sebuah desa pantai yang tenang dan terpencil, hidup seorang nelayan bernama Jun. Jun, lelaki berusia 28 tahun dengan wajah khas Korea dan kulit yang sedikit gelap karena panasnya matahari laut, menjalani hidupnya dengan sederhana. Setiap pagi, ia mendayung perahu kecilnya ke tengah laut untuk menangkap ikan yang akan dijual di pasar. Kehidupan Jun sehari-hari selalu sama, mengikuti arus ombak, memandang cakrawala, dan mendengarkan suara laut yang baginya terasa seperti sahabat. Namun, ada perasaan yang selalu mengganjal di hati Jun. Meski lautan memberinya ketenangan, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Saat orang-orang di desanya sibuk berbincang tentang masa depan dan kehidupan mereka, Jun hanya diam, membiarkan pikirannya berkelana jauh. Ia selalu merasa bahwa lautan menyimpan misteri yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah ada rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Hanya saja, hingga saat itu, ia belum tahu apa yang ia cari. Pada suatu malam yang tenang, ketika langit dihiasi bintang dan bulan bersinar terang, Jun memutuskan untuk pergi ke laut sendirian. Malam itu laut begitu sunyi, tidak ada angin atau ombak besar yang mengganggu permukaan air. Jun duduk di perahunya, memandangi bayangan bintang-bintang yang terpantul di atas permukaan laut. Ia menghela napas panjang, merasakan kedamaian yang dalam. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam itu, terdengar suara yang sangat lembut, seperti bisikan halus yang melayang di udara. Jun mengangkat kepalanya, berusaha mendengarkan lebih jelas. Suara itu terdengar seperti nyanyian, merdu dan menenangkan, namun juga terasa asing dan misterius. Melodi itu seolah memanggilnya, menyentuh hatinya dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Jun menoleh ke segala arah, mencari dari mana suara itu berasal, tetapi tidak ada apapun di sekelilingnya. Laut tetap sunyi, hanya ia dan nyanyian itu. Suaranya begitu memikat, begitu indah, hingga tanpa sadar Jun merasa tubuhnya tertarik ke arah suara tersebut. Ia mendayung perlahan, membiarkan dirinya terbawa oleh melodi yang seolah-olah menghipnotisnya. Semakin ia mendekat, semakin jelas suara itu terdengar. Nyanyian itu tidak memiliki kata-kata, hanya nada-nada yang mengalun lembut, seakan menyatu dengan suara deburan ombak. Jantung Jun berdetak kencang, merasakan bahwa dirinya sedang menuju sesuatu yang luar biasa. Di dalam hatinya, Jun tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Nyanyian ini bukan sekadar suara alam, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih magis. Ia bahkan tidak lagi merasa takut meski dirinya berada jauh dari daratan, di tengah lautan yang gelap. Satu-satunya yang ada di pikirannya hanyalah suara nyanyian itu, sebuah panggilan yang begitu kuat, seolah-olah mengisi ruang hatinya yang kosong. Waktu seakan berhenti, dan ia tidak menyadari berapa lama ia mendayung, mengikuti suara itu tanpa ragu. Perlahan, Jun mulai merasa seluruh tubuhnya melayang, ringan seperti tidak berbobot. Seolah-olah suara itu membawanya masuk ke dalam dunia lain, dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Ia memejamkan matanya, membiarkan melodi itu meresap ke dalam pikirannya, membawanya semakin jauh ke dalam ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Di tengah perjalanannya, pikirannya dipenuhi dengan gambaran-gambaran aneh, seperti kilasan dari sebuah mimpi, bayangan tentang lautan yang biru dan luas, bunga-bunga yang bercahaya, dan sosok misterius yang berdiri di kejauhan, menatapnya. Saat ia membuka matanya, Jun mendapati bahwa perahunya telah bergerak jauh dari desa. Di sekelilingnya hanya ada lautan yang luas, tanpa ada tanda-tanda daratan. Ia mencoba mengingat bagaimana ia bisa berada di tempat sejauh ini, tetapi yang ia ingat hanyalah suara nyanyian itu. Ia menoleh ke segala arah, berharap melihat sesuatu yang bisa membantunya menemukan jalan pulang. Namun di cakrawala tidak ada apapun selain laut yang gelap. Hatinya mulai dipenuhi kecemasan. Ia teringat pada desa dan orang-orang yang mungkin sedang menunggunya, tetapi sekaligus ada rasa penasaran yang membuatnya tak bisa berbalik. Suara nyanyian itu telah menghilang, meninggalkan keheningan yang menguasai lautan. Namun,
Jun merasa bahwa suara itu masih ada, tersembunyi di suatu tempat yang tak dapat ia jangkau. Seolah ada yang berbisik di dalam pikirannya, mendorongnya untuk terus maju. Mendadak, dari kejauhan, Jun melihat bayangan kabur di atas permukaan laut. Sebuah pulau kecil yang tampak seperti melayang di atas kabut tipis, berdiri di kejauhan. Pulau itu tidak tampak seperti pulau biasa. Tanaman-tanamannya tampak bercahaya lembut di bawah sinar bulan, dan seluruh tempat itu seolah-olah dikelilingi aura misterius. Hatinya terbelah antara rasa takut dan rasa penasaran yang tak terbendung. Ia tahu bahwa tempat itu bukan tempat biasa, namun sesuatu di dalam dirinya membuatnya ingin tahu lebih dalam. Dengan penuh kehati-hatian, Jun mendayung perahunya mendekati pulau tersebut. Semakin dekat ia ke pulau itu, semakin tebal kabut yang mengelilinginya. Dalam keheningan, ia merasakan ketegangan yang aneh, seperti ada yang menantinya di sana. Akhirnya, ia tiba di tepian pulau, dan pemandangan yang ia temukan benar-benar memukau. Pulau itu penuh dengan tanaman aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pohon-pohon tinggi dengan daun berwarna biru keperakan, bunga-bunga yang bercahaya dalam kegelapan, dan semak-semak yang tampak berkilauan di bawah sinar bulan. Tempat ini terasa seperti mimpi, indah namun juga penuh teka-teki. Jun melangkah perlahan, matanya tak henti-hentinya menyapu setiap sudut pulau. Di setiap langkahnya, ia merasakan kehadiran sesuatu yang asing, namun bukan ancaman, melainkan sebuah keindahan yang membuatnya terlena. Setelah beberapa lama berjalan, Jun tiba di sebuah kolam kecil di tengah pulau. Airnya sangat jernih, memantulkan langit berbintang di atasnya, dan di tepian kolam itu terdapat bebatuan yang halus dan bersih. Namun, yang membuat Jun terdiam adalah sosok yang duduk di atas batu terbesar di sana. Seorang wanita berwajah Korea dengan kulit seputih bulan, rambut panjang berwarna perak yang berkilau, dan gaun biru laut yang terlihat seolah-olah terbuat dari air. Wanita itu menatap Jun dengan mata yang dalam, seolah-olah ia telah menunggu kehadiran Jun sejak lama. Suara lembutnya menyambut Jun dengan kata-kata yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Aku sudah menunggumu, Jun," katanya, suaranya sehalus angin laut. Jun merasa terpaku, tubuhnya tak mampu bergerak. Wanita ini bukan manusia biasa. Ia tahu bahwa di hadapannya ada sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Jun mencoba berbicara, tetapi suaranya tidak keluar. Di hadapan wanita ini, semua kata-kata seolah hilang, tenggelam dalam tatapan matanya yang misterius. "Siapa? Siapa kau?" bisiknya dengan suara yang bergetar. Wanita itu tersenyum lembut, senyum yang penuh dengan misteri namun juga kehangatan. "Namaku Mirai," jawabnya pelan. "Aku adalah penjaga pulau ini, dan kau datang karena panggilan laut. Kau mendengar nyanyianku, bukan?" Jun mengangguk pelan, masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya, dengan perasaan yang bercampur aduk antara takut dan kagum. Mirai memandangnya dengan tatapan yang dalam, seolah-olah ia dapat melihat jauh ke dalam jiwa Jun. "Aku tidak menginginkan apapun darimu, Jun. Kau datang ke sini karena kau ingin menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupmu." Jun terdiam, meresapi kata-kata itu. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Mirai benar. Di dalam hatinya, ada kerinduan yang selama ini tak terjelaskan, dan nyanyian itu telah membawanya ke tempat ini, ke hadapan wanita misterius yang tampak seperti bagian dari laut itu sendiri. Di bawah sinar bulan yang terang, Jun merasa bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Jun duduk di tepian kolam, matanya tak pernah lepas dari sosok Mirai yang berdiri di depannya. Wanita misterius itu memiliki tatapan yang menembus, dalam dan tajam, seolah-olah ia dapat melihat jauh ke dalam jiwa Jun. Meski baru pertama kali bertemu, Jun merasa seperti telah mengenalnya sejak lama. Ada ketenangan di sekitar Mirai, seperti lautan yang sedang dalam kondisi tenang namun penuh kekuatan tersembunyi. Setelah beberapa saat dalam keheningan, Mirai mengalihkan pandangannya ke arah kolam di tengah pulau. "Jun," katanya dengan suara yang lembut dan penuh kehangatan, "kau telah mendengar panggilan laut. Suara nyanyian yang kau dengar adalah panggilan dari dunia kami, dunia yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa." Jun hanya bisa mengangguk pelan.
Aku merasa ada yang menarikku. Aku tidak bisa berhenti mendayung. Jawabnya, suaranya bergetar saat mengingat pengalaman misterius itu. Aku tidak tahu apa yang membuatku sampai ke sini, tetapi rasanya seperti sebuah mimpi. Mirae tersenyum lembut. Bukan mimpi, Jun. Ini adalah dunia yang tersembunyi dari pandangan manusia. Hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan jiwa yang mencari kedamaian sejati yang bisa mendengar panggilan laut. Ia kemudian berjalan perlahan di sekitar kolam, tangannya terulur menyentuh air, dan setiap sentuhan menciptakan riak kecil yang berkilauan. Jun memandangi kolam itu dengan takjub. Setiap riak seolah memancarkan cahaya keperakan yang memantul ke sekeliling. Kolam itu tidak seperti kolam biasa. Airnya begitu jernih hingga ia dapat melihat ke dasarnya, yang dipenuhi oleh batu-batu kristal berwarna-warni. Namun, ketika ia menatap lebih dalam, ia merasa seperti melihat lautan luas yang tersembunyi di bawah kolam ini. Semakin lama ia memandang, semakin ia merasa seperti tenggelam dalam keindahan yang memikat namun penuh misteri. Mirae melanjutkan, di dunia ini, kau bisa menemukan kedamaian yang selama ini kau cari. Tidak ada tuntutan, tidak ada kelelahan, hanya keindahan dan ketenangan. Kau bebas dari segala hal yang mengikatmu di dunia manusia. Kata-katanya terdengar seperti janji. Sebuah janji untuk melepaskan Jun dari semua beban hidupnya. Jun merasa jantungnya berdegup kencang. Tawaran ini terdengar begitu indah. Namun ada sesuatu di dalam dirinya yang merasakan keanehan. Tapi, mengapa aku? Tanyanya pelan, mencoba memahami maksud dari semua ini. Aku hanya seorang nelayan biasa. Apa yang membuatku pantas berada di sini? Mirae menatapnya dengan penuh perhatian. Mata gelapnya menyeratkan kedalaman yang tak terjangkau. Karena kau memiliki hati yang kosong, Jun, ucapnya dengan suara penuh pengertian. Kekosongan itu membuatmu rentan terhadap panggilan laut. Kau merindukan sesuatu yang tidak dapat kau temukan di dunia manusia. Dan lautan merespon kerinduan itu. Jun terdiam, meresapi kata-kata Mirae. Apa yang dikatakannya benar. Selama ini, ia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Hidupnya di desa terasa monoton, tanpa tujuan yang jelas. Ia hidup hanya untuk bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa pernah benar-benar merasa bahagia. Tetapi ia tak pernah membayangkan bahwa kekosongan itu akan membawanya ke dunia yang misterius ini. Mirae, kata Jun, suaranya hampir berbisik, dapatkah aku benar-benar menemukan kedamaian di sini? Apakah mungkin bagiku untuk hidup di tempat ini selamanya? Mirae tersenyum, tetapi ada kesedihan di balik senyumnya. Tentu, kau bisa hidup di sini, bersama dengan keindahan dan ketenangan yang tidak akan pernah kau temukan di duniamu. Namun, seperti lautan yang selalu berubah, hidup di sini juga memiliki konsekuensinya. Ia memandang ke arah pohon-pohon aneh yang tumbuh di sekitar mereka, pohon-pohon dengan daun-daun biru dan bunga yang memancarkan cahaya lembut. Mirae mendekat, lalu menuntun Jun melewati hutan kecil yang dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mereka berjalan melewati pohon-pohon tinggi yang memiliki dedaunan berwarna ungu, semak-semak berkilauan, dan bunga-bunga yang bercahaya seperti bintang. Setiap langkah yang Jun ambil membuatnya semakin terpikat oleh dunia ini. Semua di sekelilingnya terasa magis, seolah-olah ia berada dalam mimpi yang indah. Apa ini semua nyata? Jun bertanya, memandang ke sekeliling dengan takjub. Aku merasa seperti berada di dunia lain. Mirae menoleh padanya, tatapannya penuh kelembutan. Ini adalah dunia yang nyata, Jun, tetapi berbeda dari dunia yang kau kenal. Di sini, waktu tidak bergerak seperti di duniamu. Kau bisa hidup bertahun-tahun di sini, tetapi waktu di duniamu mungkin hanya berlalu sekejap. Jun terdiam, meresapi kata-kata itu. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya hidup di dunia di mana waktu seakan berhenti. Namun, gagasan itu juga memberinya harapan. Jika ia bisa menemukan kedamaian di sini tanpa kehilangan semua yang ada di dunia manusia, bukankah itu seperti menemukan surga? Ketika mereka sampai di sebuah tebing yang menghadap ke laut, Mirae berhenti dan memandang Jun. Namun, ada satu hal yang harus kau ingat. Jun, katanya dengan suara yang lebih tegas. Pulau ini,
dan dunia yang tersembunyi di dalamnya memiliki batasan. Ada tempat-tempat yang tidak boleh kau kunjungi, tidak peduli seberapa besar rasa ingin tahumu. Jun merasa sedikit bingung. Tempat-tempat seperti apa yang kau maksud? Mirae menunjuk ke arah sebuah gua gelap di kejauhan, terletak di sudut pulau yang tertutup oleh tanaman-tanaman merambat. Itu adalah gerbang lautan, sebuah tempat di mana dunia kita dan dunia manusia bertemu. Siapapun yang masuk ke sana tidak akan pernah bisa kembali. Hanya mereka yang memiliki jiwa laut sejati yang bisa melintasi gerbang itu tanpa tersesat di dalamnya. Kata-kata Mirae menggema di pikiran Jun. Ia merasa ada sesuatu yang menakutkan di balik gerbang itu, sesuatu yang berbahaya namun juga penuh misteri. Namun, ia menepis rasa ingin tahunya dan memutuskan untuk mengikuti peringatan Mirae. Aku mengerti, jawabnya dengan anggukan pelan. Aku tidak akan mendekati tempat itu. Mirae tersenyum puas. Baiklah, Jun. Di sini kau bisa menemukan kedamaian. Tetapi ingatlah bahwa tidak semua hal di dunia ini seperti yang terlihat. Ia menatap Jun sekali lagi, sebelum perlahan berjalan kembali ke arah kolam. Selama beberapa hari berikutnya, Jun tinggal di pulau tersebut dan menikmati keindahan alam yang luar biasa. Ia mengikuti Mirae ke berbagai tempat di pulau itu, menjelajahi gua dengan kristal-kristal berkilauan, bermain di antara pohon-pohon yang bisa berbisik, dan berinteraksi dengan makhluk-makhluk kecil yang tampak seperti peri laut. Setiap sudut pulau ini terasa seperti surga, dan Jun merasa hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, meski ia merasa senang di pulau ini, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Setiap kali ia berada jauh dari Mirae, ia merasakan sebuah panggilan samar dari dalam pulau, seperti nyanyian yang lembut namun mendalam. Panggilan itu berasal dari arah gua gelap yang disebut Mirae sebagai gerbang lautan. Ia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya terasa terikat pada tempat itu, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang menunggu untuk ditemukan. Mirae memperhatikan perubahan ini pada Jun. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi kolam, ia memandang Jun dengan tatapan serius. Jun, ingatlah janjimu. Kau sudah berjanji untuk tidak mendekati gerbang itu. Tempat itu bukan untukmu. Lautan memiliki aturan yang tidak bisa dilanggar. Jun mengangguk, mencoba meyakinkan Mirae dan dirinya sendiri bahwa ia akan menepati janji itu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa panggilan dari gerbang itu semakin kuat. Meskipun ia merasa tenang di pulau ini, sebuah dorongan tak terlihat menuntunnya ke arah gua itu, membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya tersembunyi di balik gerbang lautan. Malam itu, Jun terjaga lebih awal dari biasanya. Hatinya tak tenang, dan pikiran tentang gua yang disebut Mirae sebagai gerbang lautan terus menghantuinya. Sejak tiba di pulau ini, Jun merasakan perasaan yang tak terjelaskan, dorongan untuk menjelajahi bagian-bagian tersembunyi dari pulau itu. Meski Mirae sudah berulang kali memperingatkan tentang bahaya yang menunggu di balik gerbang, panggilan samar dari dalam gua tak bisa ia abaikan. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang ingin ia temukan di dalam kegelapan itu. Dengan langkah hati-hati, Jun keluar dari tempat persembunyian mereka di tepi kolam. Ia melirik ke arah Mirae yang sedang tertidur dengan wajah damai, rambut peraknya bersinar lembut di bawah sinar bulan. Meninggalkan Mirae membuat hatinya terasa berat, tetapi dorongan yang memanggil dari dalam gua lebih kuat dari rasa bersalahnya. Jun tahu bahwa ia mungkin tak akan pernah menemukan kedamaian kecuali ia mengungkap rahasia di balik gerbang lautan. Jun berjalan pelan menyusuri jalan setapak yang menuju ke sisi pulau yang gelap dan tersembunyi. Kabut tipis menyelimuti hutan yang dilaluinya, dan suasana sunyi membuat bulu kuduknya meremang. Semakin dekat ia ke arah gua, semakin terasa kekuatan magis yang terpancar dari sana, seolah-olah tempat itu menyimpan energi besar yang tersembunyi. Akhirnya, ia tiba di depan mulut gua yang gelap, dan suara panggilan itu terdengar semakin jelas, lebih kuat dari sebelumnya. Suara nyanyian lembut yang dulu membawanya ke pulau ini, kini terdengar menggema di dalam gua, seolah-olah suara itu berasal dari kedalaman lautan itu sendiri. Jun menatap mulut gua dengan napas yang tertahan, hatinya dipenuhi dengan rasa penasaran sekaligus ketakutan. Aku harus melakukannya, bisiknya pelan pada dirinya sendiri.
Ia melangkah masuk ke dalam gua, dan setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Dinding-dinding gua dipenuhi kristal kecil yang bersinar samar, memantulkan bayangan dirinya di dalam cahaya yang redup. Meski suasana di dalam gua begitu menakutkan, Jun merasa dirinya ditarik semakin dalam, seperti seseorang yang tidak bisa melawan arus kuat yang membawanya ke tengah lautan. Di dalam gua, suara nyanyian itu semakin menguat, dan Jun merasa seolah-olah jiwanya mulai terpisah dari tubuhnya, seperti sedang berada di antara dunia manusia dan dunia lain. Ketika ia mencapai bagian terdalam gua, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah pintu batu besar, dengan pahatan ombak dan makhluk laut di sekelilingnya. Inilah gerbang lautan, batas antara dunia manusia dan dunia magis yang Mirai ceritakan. Di tengah pintu itu terdapat sebuah lingkaran besar yang berkilauan, seolah-olah itu adalah mata dari lautan sendiri yang menatapnya. Jun berdiri di hadapan gerbang lautan, merasakan aura yang begitu kuat dan memikat. Ia tahu bahwa membuka pintu ini akan membawanya pada hal-hal yang tak terbayangkan, tetapi panggilan dari balik gerbang tak bisa ia abaikan. Dengan tangan yang gemetar, ia menyentuh permukaan batu yang dingin dan kasar, dan tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di belakangnya. "Jun, kau melanggar janjimu." Jun terkejut dan segera berbalik, mendapati Mirai berdiri di belakangnya. Wajahnya yang biasanya lembut kini berubah menjadi dingin dan penuh kekecewaan. Matanya yang biasanya penuh kehangatan tampak terluka, dan Jun merasa ada sesuatu yang hilang dari sorot mata itu, sesuatu yang membuat hatinya terasa semakin berat. "Mirai, aku harus tahu. Aku harus menemukan apa yang ada di balik gerbang ini," ujarnya dengan suara yang penuh ketegangan. Mirai menatapnya dalam diam, seolah sedang menilai seluruh jiwanya. "Aku telah memperingatkanmu, Jun," ucapnya dengan nada yang tegas namun penuh kesedihan. "Dunia ini tidak seperti yang kau bayangkan. Gerbang lautan adalah batas yang tak boleh kau langgar, atau kau akan terjebak dalam dunia ini selamanya." Jun merasa hatinya tersentak mendengar kata-kata Mirai. Tetapi ketidakpastian dan rasa penasaran yang ada di dalam dirinya telah menutupi ketakutan itu. "Aku harus tahu, Mirai," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini tanpa menemukan jawabannya. Aku telah terlalu jauh terlibat dalam misteri ini." Mirai mendekat dan meletakkan tangan di dada Jun, matanya menatapnya dengan penuh kesedihan. "Jika kau benar-benar ingin melewati gerbang lautan, kau harus siap menerima akibatnya. Kau mungkin menemukan apa yang kau cari, tetapi kau juga mungkin kehilangan segalanya." Jun merasakan ketulusan di balik kata-kata Mirai, tetapi dorongan untuk menemukan rahasia di balik pintu itu terlalu kuat untuk diabaikan. Dengan tangan yang mantap, Jun mendorong gerbang lautan. Pintu batu itu bergetar, dan dengan suara gemuruh, ia mulai terbuka perlahan, memperlihatkan dunia yang tersembunyi di dalamnya. Di balik pintu itu, terbentang lautan yang luas dan tenang, dengan warna biru pekat yang memantulkan cahaya bintang. Di atas permukaan air, ada bayangan makhluk-makhluk besar yang berenang dalam keheningan, dan suara nyanyian itu kini terdengar lebih dekat, lebih jelas. Jun melangkah maju, memasuki dunia di balik gerbang lautan, dan tiba-tiba ia merasakan tubuhnya berubah. Kakinya yang kokoh kini berubah menjadi sirip, dan kulitnya terasa menyatu dengan air. Ia telah menjadi bagian dari dunia laut ini, tak lagi sebagai manusia, tetapi sebagai makhluk laut. Perasaan aneh yang menenangkan menyelimutinya, namun ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Ia menoleh ke arah Mirai, yang kini berdiri di tepi air dengan senyum kecil yang penuh kelegaan. "Kini kau telah menjadi bagian dari dunia laut, Jun," katanya lembut. "Kau telah menemukan apa yang kau cari, tetapi ini adalah perjalanan tanpa jalan kembali. Kau akan menjadi penjaga dunia ini, seperti aku." Jun merasakan rasa damai yang luar biasa, namun ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali ke dunia manusia. Ia kini adalah makhluk laut, terikat pada takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menatap Mirai dengan rasa syukur, meski ia tahu bahwa hidupnya kini akan berbeda selamanya. Di bawah laut, Jun berenang di antara makhluk-makhluk laut yang misterius, dengan suara nyanyian yang terus membimbingnya. Ia telah menjadi bagian dari dunia magis ini, dan bersama dengan Mirai,
ia akan menjaga gerbang lautan, memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar mencari kedamaian yang dapat melewati batas antara dunia manusia dan dunia laut. Cerita ini berakhir dengan Jun yang kini hidup dalam ketenangan abadi, sebagai penjaga lautan, menyatu dengan keindahan yang ia cari seumur hidupnya.